Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamuddin dengan NIM 20082040444 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 4 kelas B. Di sini saya akan memaparkan tentang review pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Pasar modal syariah adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian prinsip-prinsip apa sih yang ada dalam pasar modal syariah? Yang pertama yaitu ada kehalalan barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya atau haram li zatihi, bukan karena zatnya, atau haram li ghairihi, dan karenanya keberadaannya. Kemudian yang kedua ada terhindar dari riba. Riba merupakan suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Kemudian yang ketiga ada terhindar dari gharar. Gharar merupakan suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Kemudian yang keempat ada terhindar dari maisir. Maisir merupakan suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untungan, penipuan, atau manipulasi. Selanjutnya ada karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, investasi halal. Yang kedua, menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Yang ketiga, resiko kerugian cenderung rendah. Dan yang keempat, mekanisme yang jelas. Kemudian produk apa saja yang ada di pasar modal syariah? Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri atas: yang pertama, efek syariah berupa saham. Yang kedua, sukuk. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, eba syariah atau efek beragun aset syariah. Yang kelima, dana investasi real estate syariah atau dire syariah. Dan yang terakhir, efek syariah lainnya. Kemudian, bagaimana saham dapat disebut sebagai efek syariah? Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Kemudian selanjutnya yaitu ada sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan antara sukuk dan obligasi. Dari prinsip dasar, sukuk kepemilikan bersama atas suatu aset atau manfaat atas aset atau jasa atau proyek investasi tertentu. Sedangkan obligasi yaitu prinsip dasarnya utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Kemudian di penggunaan dana, dalam sukuk penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan obligasi penggunaan dananya tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian ada imbal hasil. Dari sukuk bagi hasil EE atau ujroh margin, sedangkan obligasi bunga. Kemudian ada underlying asset. Dalam sukuk perlu, sedangkan obligasi tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa sih perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Secara pengelolaan, reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
Kemudian secara isi portofolio, reksadana syariah menggunakan efek syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sedangkan reksadana konvensional menggunakan efek syariah, efek non syariah, misalnya dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Secara mekanisme, reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal, sedangkan reksadana konvensional tidak ada. Secara keberadaan Dewan Pengawas Syariah, di reksadana syariah itu ada, sedangkan di reksadana konvensional itu tidak ada. Apakah produk yang ada di pasar modal syariah hanya untuk kalangan muslim saja? Jawabannya tidak, karena pasar modal bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Kemudian, apa peran pasar modal syariah? Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penertiban efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Kemudian yang selanjutnya, apa bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum? Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, apakah kegiatan pasar modal syariah halal? Tentu halal, karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek saham, sukuk termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswa, maksiat, dan kezaliman. Kemudian ada layanan pasar modal syariah. Antara lain, yang pertama ahli syariah pasar modal, yang kedua manajer investasi syariah, yang ketiga unit pengelolaan investasi syariah, yang keempat pihak penerbit daftar efek syariah, yang kelima syariah online trading system, dan yang terakhir bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah. Alasan mengapa harus berinvestasi di pasar modal syariah. Yang pertama, uang bekerja untuk kita. Yang kedua, nyaman sesuai syariah. Yang ketiga, investasinya halal. Kemudian selanjutnya, apa sih manfaat untuk investor dalam pasar modal syariah? Yang pertama, menjadi wadah bagi pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan, dan menanggung skala risiko. Yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. Yang ketiga, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yaitu berupa pajak, serta menopang perekonomian nasional. Kemudian bagaimana sih perkembangan pasar modal syariah di Indonesia? Pasar modal syariah per 29 Desember 2021, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,80% dibandingkan posisi pada tanggal 30 Desember 2020 yang sebelumnya mencapai 177,48 poin menjadi 189,55 poin. Jumlah saham syariah yang terdapat dalam daftar efek syariah juga tercatat mengalami peningkatan dari sebelumnya, sebanyak 441 efek syariah per 30 Desember 2020 menjadi sebanyak 494 efek syariah pada tanggal 29 Desember 2021. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar saham syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 19,36% dari sebelumnya sebesar 3,334.093 triliun menjadi 3.992,66 triliun per 29 Desember 2021. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.